tempat ini Tuhan. Kami mau merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau mau turun ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan dosa kami semua, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari hati yang terdalam Tuhan, ucapan syukur yang terdalam Tuhan Yesus. Dari hati yang mau menyembah Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus bahwa Natal ini boleh tersembara Tuhan, karena Roh Kudus mau bekerja di tengah-tengah kami semua Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa kebaktian ini akan jadi kebaktian yang diurapi Tuhan, kebaktian yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan sama-sama ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan puji nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua ini berkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bernyanyi karena hari ini kita akan merayakan Natal. Jadi hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa kita juga. Patutlah kita berbangga saudara-saudara. Untuk itu kita akan bernyanyi memuliakan Tuhan kita. Untuk itu kami undang jemaat untuk ikut ambil bagian di dalam perayaan Natal ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita merayakan Natal pada saat ini. Ada tim penari juga ya. Kami undang Yurika dan tim. Wah, luar biasa ya. Kita tidak hanya menyanyi dan menari saja, tapi kita juga akan bersama-sama menggabungkan menari dan menyanyi. Namun sebelum kita angkat satu pujian ini, ada satu pesan Tuhan yang terambil dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara dikasih Tuhan, kita akan bernyanyi Dia lahir untuk kami. Jadi saudara semuanya diundang untuk ikut ya, bergaya, bergoyang. Apa kalau yang bisa
yang seterusnya, saya undang saudara-saudara bersama saya untuk membaca Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
ini ya. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan. Mungkin banyak ada kekurangan, tapi kita selalu berusaha untuk memperbaikinya sehingga Wendy terus maju. Amin. Dengan Tuhan kita akan memuliakan Tuhan lagi ya. Kita akan menyanyikan 1000 lilin nyalakan. Kami undang lagi saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama 1000 lilin nyalakan. Biar Natal ini dia lahir dalam hati kita masing-masing.
Dramanya ini adalah berjudul Langkah Kecil yang Setia ya. Jadi pemerannya mungkin sudah tidak asing tapi let's see. Kita lihat ya dramanya ya. Saya minta lampunya untuk dimatikan. Halo. This bukan wayang golek. Acara Christmas. Drama Christmas. Maaf, saya dulu ini sinden, jadinya lupa kalau saya nggak boleh nyanyi. Ini itu ceritanya, salah. Ini ceritanya tentang seorang anak muda baru umur 17 tahun, tapi udah mulai malas ke gereja. Coba mana? Ini Dennis. Coba munculkan wajahnya. Ini baru 17 tahun kok sudah malas dia sih. Malu-malu. Topik tinggalan Pak. Dek di sini kena batunya ketemu dengan jemaat senior kita yang sudah 50 tahun melayani. Ibu Sarah. Ibu Sarah mana Ibu Sarah? Jalan pelan-pelan ya Bu ya. Ibu Sarah ini 70 tahun tapi masih genit. Maksud saya masih melayani di gereja gitu toh. Dan terus ini ada Bapak penatua kita yang sangat setia sudah 19 tahun melayani. Beli Agung. Mantap. Masuk lagi. Iya Bu ya, ramai Bu ya. Aku sih ikut bantu-bantu dikit-dikit Bu. Bantu dikit bagaimana? Dari tadi Bu lihat kamu tidak bergerak seperti YP. Ini gerak kamu nih. nggak aktif. Ini gerak tuh. Ramai. Aku lagi capek nih Bu. Aku rasanya kok kurang semangat Bu ya. Kurang semangat. Tahu nggak? Ini lampu Christmas. Tahu nggak? Oh iya. Lampu Christmas ini tidak bisa nyala sendiri. Harus dinyalakan di listrik. Seperti kayak kita. Kalau kita bersinar, baru bisa terhubung dengan Tuhan. Ngerti nggak? Gitu Bu ya. Aku jujur aja Bu ya. Aku nggak kasih tahu siapa-siapa Bu ya. Nggak kasih tahu siapa-siapa. Ini aku kok rasanya Tuhan rasanya ngejauhin aku Bu. Tuhan menjadimu astaga naga. Tuhan itu tidak pernah pindah tempat. Tuhan itu selalu tempat yang sama. Kamunya yang menjauh, kamunya yang geser. Masa gitu Bu?
Aku rasanya nggak pernah geser-geser Bu dari tadi. Jadi gimana dong Bu biar akunya tetap setia dan dekat dengan Tuhan? Ibu ini udah 40 tahun di gereja ini. Ibu selalu melayani di gereja ini walaupun sedikit tapi tetap harus maju terus walaupun melangkah sedikit demi sedikit. Karena ibu tahu Tuhan itu selalu setia. Maka dari itu ibu kuat jadi terus melayani di sini. Itu Bu ya. Jadi bukan misalnya langkah kita tapi terus melangkah terus. Ibu sedikit-sedikit yang penting maju terus. Tuhan dengan hati yang tulus, bukannya sempurna. Amin. Amin. Ayo kita beres-beresin dulu yuk supaya rapi. Wah, jadi juga ini kuenya. Walau sederhana tapi penuh makna untuk Christmas dan birthday Wendy. Tapi di balik ini jangan khawatir, kuenya tidak ada MCG Pak. Tapi yang ada message suci gereja. Ntar juga nih Pak Agung pesertanya nih. Next saya juga ya, isu next saya berkat bagi itu 24/7. Wah, ini coba kita luar biasa ini. Penampilannya nenek-nenek tapi username saya sering lihat di TikTok, real semua eksis dia. Tapi bu nggak apa bagi berkat untuk kita semua. Yang penting gereja kita ini bukan karena kekuatan kita sendiri sampai 19 tahun, tapi karena berkat Tuhan Yesus yang selalu setia menemani kita sampai 19 tahun. Dan aku dapat hari ini Tuhan itu selalu setia. Jadi aku mau kayak Bu Sarah, selalu setia dan tetap melayani. Amin. Kadang pelayanan itu seperti menyirami tanaman, tidak langsung tumbuh besar, tetapi harus dirawat biar berbuah. Amin. Nah, mari kita rayakan ulang tahun untuk gereja kita yang ke-19 dan sekaligus kita rayakan perayaan Natal bersama di WNI. Sekecil apapun perbuatan kita sangat berarti di mata Tuhan. Kita dari sini semua menghormati dalam nama Yesus. Perayaannya bentar lagi ya. Sabar, Sabar. Pak Petrus potongku.
saudara, saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh pastor kita, Petrus Haryono. Namun sebelumnya kita akan memuliakan Tuhan sekali lagi. Kita akan bernyanyi "Itu Ada Sebab Anugerah". Ada sebab anugerah
kepadamu, semua kami fokus kepada firman yang pasti akan memberkati kehidupan kami. Berikan perenungan yang baik, pengurapan yang baik, sehingga setiap kami memahami isi hati-Mu. Terima kasih, ajari kami boleh menjadi orang-orang yang setia dalam anugerah-Mu dan menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa mengikat setiap kuasa di udara yang mencoba mengambil berkat firman Allah di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya dan Roh Kudus menolong kami di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, semua berkata Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, apa kabar? Haleluya, selamat ulang tahun yang ke-19 dan Merry Christmas buat kita sekalian. Saya disuruh khotbah tidak panjang, jadi saya harus ambil pilihan. Yang pertama, saya kurangi porsinya. Yang kedua, saya ngomong cepat. Saudara pilih mana? Haleluya. Baik ya saudara, terima kasih Bapak Ibu semua, kita semua bersuka cita, Bapak-bapak pendeta di sini juga boleh bersama-sama. Natal itu satu cerita yang bagus, yaitu cerita tentang Tuhan kita. Amin ya, tentang Tuhan Yesus. Siapa yang masih suka dengar cerita, lihat cerita? Siapa yang masih suka nonton? Halo? Nonton tuh boleh nggak sih orang Kristen? Oh boleh. Siapa yang suka film India? Enggak jelas tuh, ada tiang goyang, ada pohon goyang, gitu. Ada yang suka film India atau dia? Nggak ada? Wah, luar biasa. Oke, film lokal. Kita Cinta dari SMA. Kalau sekarang tuh Netflix kan bagus-bagus, katanya loh ya. Saya jarang sih lihat yang Indonesia filmnya bagus-bagus. Ada film yang direkomendasi katanya itu dulunya keluarga yang apa? Irit, katanya gitu. Tapi kan bagus, saya belum lihat. Kalau itu bagus keluarga yang irit. Ada yang suka film-film Indonesia? Masih cinta lokal Indonesia Raya ada? Oh, nggak ada ya. Siapa yang suka drakor? Banyak lah. Saya juga ada suka film drakor. Ada yang suka film Mandarin? Oh iya. Tidak mau cium. Ada artinya? Ya, saya sama istri saya berbeda. Kalau saya suka film action, tapi istri saya suka film yang drama. Dewi ya nggak masalah. Ada yang suka Avatar, terbang sana, terbang sini, Superman, superhero ada, bapak-bapak. Semua cerita itu sebetulnya kan ada yang true story, ada yang fiction kan. Berapa banyak di antara kita yang nonton film akhirnya ketipu kan? Ya kan? Nah, semua orang nonton film itu kan ketipu, tapi kita suka ditipu. Jadi suami istri nonton film, akhirnya judulnya dua orang yang ketipu. Beda dengan Natal. Natal itu satu tokoh yang luar biasa, yang steringnya nggak pernah mati. Wih, hidup terus. Yang paling gak enak itu nonton film Batman, saudara ya. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kan jelas, saudara ya. Apalagi nonton film to be continue, nah itu kan gak enak, saudara. Gantung. Siapa yang suka happy ending? Itu dulu saya kalau baca komik itu komiknya Anderson, saudara. Selalu terakhir kawin dengan pangeran. Senang saya. Mukanya apapun pokoknya terakhir. Siapa yang suka sad ending? Pokoknya yang harus yang takut-takut. Siapa yang suka horor? Saudara nonton film di bioskop bayar takut. Itu nonton film horor, saudara ya. Semua itu boleh, tetapi ada satu cerita yang luar biasa yang sedang kita rayakan hari ini, yaitu tentang Yesus. Nggak mati-matinya, saudara. Sampai akhir nanti sampai kekal. Nah, cerita itu yang akan membuat kita ini bahagia. Amin. Maka judulnya hari ini adalah setia dalam anugerahnya Yesus dan bertumbuh di dalam kasihnya Yesus. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Seorang
tadi dibacakan ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang semua putra diberikan dengan serius lambang pemerintahan di atas bangsa. Semangat ini kenapa? Dan namanya disebut orang. Mulai dari suara. Penasehat ajaib yang keras, Allah yang perkasa. Semua kita Bapa yang kekal. Semua lagi Raja damai. Teriak sedikit. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Tepuk tangan dong ya, itu teman kita. Kita merayakan kelahiran Dia. Ada manfaat hari ini supaya saudara tetap setia di dalam anugerahnya dan tetap bertumbuh di dalam kasih. Yang pertama, penasihat ajaib. Penasihat ajaib itu bahasa aslinya pele. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya dia mengajar dan memberikan solusi. Banyak saudara, hikmat itu banyak, tetapi dia itu adalah penasihat ajaib. Ajaib itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang magic gitu loh saudara ya. Kan banyak orang Indonesia semuanya yang bagus-bagus, bernapas dalam lumpur. Wah, itu langsung sold out saudara tiketnya. Kan begitu kan, kita suka kan? Saya bisa sampai sekarang nih, saya tanya melompat sampai Sydney saudara. Kalau bangsa kebaktian yang gemetar, ada nubuat, begitu kan rame ya saudara, betul ya? Ini ajaib. Tuhan itu bisa memberikan solusi dengan cara yang ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mengajar kita, memberikan solusi karena hikmatnya datang dari Dia itu. Kalau kita menerima Natal, kita akan terima hal-hal yang ajaib. Memberikan nasihat-nasihat yang supranatural, yang ilahi. Amin. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Halo. Siapa yang hari ini tidak khawatir? Saudara dia kan begini karena selesai saja. Saya berterang, tidak ada yang khawatir, saudara ya. Saudara ya, hari-hari ini katanya di beberapa bagian negara itu COVID datang lagi. Ya. Di Jepang, kemudian ada yang mau ke Eropa. Kejahatannya luar biasa. Siapa yang mau bepergian? Saudara khawatir nggak? Ya saudara khawatir karena setiap kali kita mendengar berita, semakin banyak berita, semakin kita khawatir. Ya, tahun depan ini bisa nggak ya nyekolahin anak? Bisa nggak ya ngawinin anak? Aduh, khawatir semua. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita ini seringkali khawatir. Kayak gini tiba-tiba berjualan. Loh, ada berjualan ya? Gitu ya. Apa ini? Kupon, kantor, atau cuma pistol? Udah mulai kan? Deg-degan kan? Gitu. Pegang dompet, dibuka gak ada isinya. Kosong, khawatir kan kita. Waduh, nanti besok bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan, Matius 6 ayat 35, 34 itu berkata begini, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Minggu khawatir Senin. Loh, besok itu ada kesusahannya sendiri. Halo, ya. Hari ini kita susah untuk Senin nanti ada susahnya
susah buat Selasa. Selasa ada susahnya sendiri. Amin. Orang yang punya Natal dalam hidupnya akan diberi nasihat yang ajaib. Tidak usah khawatir. Amin. Nah, itu berita yang kita harus terima dalam kehidupan kita. Ibu-ibu ini ya, kalau mau ke gereja buka apa namanya? Lemari. Dilihat. Nggak ada baju. Nggak ada baju. Lagi lihat apa? Ya. Nggak ada baju. Ini butanya ini. Tiba-tiba. Nah itu apa? Baju. Nah kamu bilang nggak ada baju. Tiba-tiba buta. Saudara, Alkitab berkata, ya hidup ini lebih hebat daripada pakaian. Betul ya? Kita harus berkata, hidupmu itu lebih penting, lebih berharga dari pakaian. Buat apa kita punya baju mahal-mahal, punya baju banyak, tapi kalau kita ini tubuh kita sakit, yang dipakai cuma piyama. Kalau sakit, bajunya bagus-bagus. Ini nggak penting. Ya, amin. Saudara, Salomo itu kan, wah ya luar biasa. Sebelum dia, sesudah dia, nggak ada yang hebat. Pakaiannya juga bagus. Tapi Tuhan berkata, kalau itu dengan bunga di padang, bunga itu nggak pernah warnanya cuma satu dalam satu tahun. Hitam semua, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau gitu ya. Bagus kalau kita lihat tulip di Canberra, aduh bagus. Oh bagus kan ya? Betul kan? Nggak usah takut dengan pakaian yang tidak ada. Ada orang yang takut, apa yang aku makan besok? Ada burung yang kelaparan? Loh, burung itu tidak menabung. Burung itu tidak menabur. Pernah saudara lihat burung jatuh kemudian kejek. Terus ditanya kenapa burung? Jatuh. Jatuh. Burung itu makanannya dipelihara sama Tuhan. Tidak usah menabung. Saya ketika ingat 2 bulan tidak bekerja, saya ingat burung. Nah, nggak kerja, Tuhan kasih lah kalian. Betul ya? Di Saint Vincent Hospital atau Randwick Hospital, ini hospital yang dekat di mana? Rosemead Hospital. Saudara pernah lihat di Westmead Hospital? Saudara pernah lihat banyak burung di situ? Kenapa ini burung? Waduh, stres semua. Gak ada, saudara. Tidak. Kalau kita dipelihara oleh Tuhan, kalau burung dipelihara Tuhan, kita juga dipelihara Tuhan. Amin. Masih ada yang mau khawatir? Dia pilih penasehat yang ajaib. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita itu melihat semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Penasehat ajaib. Yang kedua, berita Natal adalah Allah yang perkasa. Kalau tadi Pele, sekarang Gibor. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Ya, Tuhan yang memperhatikan anaknya. Dia yang membela anaknya. Ada 3 arti. Gibor itu artinya mengalahkan dosa dan kematian. Yang kedua, membawa keselamatan. Yang ketiga, memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Siapa yang hidupnya kalah terus? Ya, judi lagi, gitu ya. Gagal lagi, gitu ya. Zina lagi. Siapa yang kalah terus? Alkitab berkata, dia sudah mengalahkan dosa dan kematian. Kalau saudara terima Natal, maka anugerahnya itu saudara yang kita rasakan adalah saudara diberi kesanggupan untuk menang atas dosa. Ya, sampai gini gak ada yang amin. Ya, pendetanya semangat sendiri. Ya. Kalau kita kalah terus, Allah kita ini Allah yang perkasa, kuasanya mengalahkan dosa. Amin, Bapak Ibu. Ya, nggak perlu kita takut dengan kehidupan. Orang mati itu cuma tutup mata kok, betul kan? Kok ada orang yang takut mati? Saudara, kalau tidur tutup mata atau buka mata? Hah? Kemudian besok bangun, buka lagi kan?
tidur sebentar, tutup mata sebentar. Kalau mati seperti ini, dioperasi, saudara pernah dioperasi? Saya habis dioperasi mata saya. Dia berkata begini, nanti kamu akan menghirup sesuatu, kemudian kamu nanti akan tertidur. Wah, saya pikir apa ini ya? Kemudian ketika saya rasakan swing, wah ini yang namanya morfin. Nanggung saudara, belum pernah kan ngerasain morfin, saya sedotnya cepat. Gak sampai hitungan kelima, les. Tiba-tiba mata saya tertutup, saudara. Dibuka karena dioperasi. Ya tahu saudara ya. Tiba-tiba 45 menit kemudian bangun, sudah selesai. Jadi cuma tutup mata. Nanti apa? Buka lagi, kan begitu, saudara ya. Kalau saudara naik pesawat, ngapain? Ya dari sini naik, baru sebentar sudah tutup mata sampai Indonesia. Sebelum itu ada bau-bauan, tiba-tiba buka mata, kan gitu. Nah, Kristen itu sebetulnya seperti begitu. Dia itu adalah Allah yang perkasa, yang membela kehidupan kita. Jadi saudara, tidak perlu kita takut karena Dia sudah membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin. Kibor. Kalau saudara menerima Natal dalam hidup saudara, maka saudara akan merasakan anugerahnya yang luar biasa. Amin. Ya, jadi kita melihat betapa luar biasanya kita perlu setia di dalam menerima anugerah Tuhan. Yang ketiga disebut sebagai Bapa yang kekal. Saya cepat-cepat bilang, ya kan ada apa namanya dari panitia pesan sponsor, jangan lama-lama. Makanya saya ngomongnya cepat, saudara mungkin tidak ngerti terserah. Direkam. Bapa yang kekal punya arti dia itu seorang pemimpin dalam hidup kita. Punya arti bahwa dia itu pelindung, dia yang menjagai, dia penyedia, dia bodyguard yang luar biasa. Dia itu Bapa yang kekal, yang memimpin hidup kita. Banyak orang sudah memimpin dirinya sendiri, sehingga seringkali stuck di tengah jalan, marah di tengah jalan, emosi di tengah jalan. Karena apa? Karena tidak menjadikan Natal itu lahir di hatinya. Dia itu Bapa yang kekal, dia yang menyediakan sesuatu, dia yang melindungi kehidupan kita. Dia itu Tuhan yang maha hadir di dalam hidup kita. Natal itu harusnya kayak Imlek, saudara. Imlek ini di mana-mana diupayakan supaya keluarga kumpul. Gak kumpul, coret dari warisan. Nah, Natal harusnya gitu kan, kumpul, rame. Gak datang, coret. Orang Kristen harusnya begitu, masa kalah dengan orang Chinese yang merayakan Imlek. Bapak-bapak, anakmu pada kemana hari ini? Nah, kasih tahu ya, nanti kumpul. Kenapa? Karena bapak-bapak itu seorang pemimpin di dalam keluarga. Ya, jadi, kumpul Pak punya duit bayarin. Loh, teman-teman kita yang wah itu kalau anaknya nggak kumpul alasan duit langsung dikirim sudah kumpul rame-rame Imlek. Beberapa di antara kita pokoknya kalau Imlek pulang ke Indonesia, saya bilang apa nggak bisa orang tuamu disuruh ke sini, gitu. Pulang Indonesia, ya ke Kalimantan, ke mana kumpul keluarga. Natal juga begitu. Kalau kita menjadikan Dia itu Bapa kita yang kekal, maka saudara, Dia akan bertanggung jawab memimpin, melindungi kehidupan kita. Bapa itu selalu memberikan kesediaan bagi anak-anaknya. Amin ya. Bapak yang baik itu ketika anaknya minta disekolahkan, dicarikan untuk sekolah. Amin. Ada bapak yang anaknya minta sekolah, sana cari sendiri. Itu biasanya bapak yang kurang satu orang. Tapi mau menikah sendiri, terserah urusan. Itu bapak yang 5 menit setelah jam 10. Ya, bapak selalu menyediakan bekerja untuk apa? Untuk menyediakan, untuk membela, untuk menjadi pelindung. Makanya ibu-ibu tidak usah takut. Suamimu ada di mana, Tuhan ada di mana.
Gak usah pasang bodyguard, gak usah pasang CCTV. Ya, sekarang ada CCTV yang ditaruh di dompet, jadi tahu. Ada suami-suami yang pintar, dompetnya ditinggal, pergi nggak pakai dompet. Oh, dipasang di mobil, mobilnya ditinggal, naik Uber. Nggak bisa. Tetapi dia adalah Bapa yang kekal. Kalau mau terima Natal dalam hidupmu, kita nggak perlu takut. Suami kita ada di mana? Di luar negeri, dalam negeri, di desa kecil. Oh, nggak usah perlu takut. Sebab apa? Dia adalah Bapa kita yang kekal. Kasihnya itu luar biasa kepada kita. Amin. Ngomong sama sebelah, kasihnya Tuhan tuh ajaib loh. Gitu. Kalau saya kasih kesempatan, pasti saudara bersaksi betapa ajaibnya kasih Tuhan. Kita perlu itu. Mengenal Tuhan, bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita itu kasih. Tuhan kita itu kebenaran. Allah itu kasih dan Dia itu benar. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya Bapa yang kekal ini akan menjadikan hidupmu penuh dengan berkat yang ada. Amin. Haleluya. Sampai selesai. Yang terakhir yaitu Raja Damai. Ke Bali bisa damai nggak? Tidak mau ke Bali? Ada yang mau ke Bali? Di Bali kita bisa damai nggak? Bisa nggak? Bisa. Gitu. Tas Hermes bisa bikin damai. Ibu-ibu bisa sebentar. Nanti bulan depan nggak damai karena tagihannya. Terus bayar tagihan, saudara ya. Holiday kemana saja kita bisa senang. Ya. Saya suka tuh, jemaat kami itu dulu dimulai dengan camping. Taiwan pelopornya. Kemana kita? Camping lagi, camping lagi, camping lagi, camping lagi, camping lagi. Sehingga hampir setiap keluarga punya tenda. Jangan tanya pada punya, saya masih punya. Kalau ada yang mau silakan. Ke sini. Kami tidak membutuhkan lagi. Kenapa? Karena kami sudah meningkat ke motel. Oke, makro iya saudara. Ngeri kesini badan capek tidurnya pakai apa namanya? Pakai kasur angin. Pokoknya nggak enak-enaknya cuma kongkonya aja. Tapi pulang pasti sakit semua. Mereka pinter. Jangan camping terus, naik tingkat hotel. Lumayan. Setelah hotel, cabin. Setelah cabin, hotel. Setelah hotel, nggak pernah habis. Sebenarnya kami cruise. Saya Raja bilang, cruise memang punya uang, bisa Pak. Nabung. Saudara, memang bagus, baik. Tetapi itu sementara. Tetapi ada damai yang tidak habis-habisnya. Itu kapan? Yang ketika dia berkata, anak itu lahir, dia adalah Bapa yang kekal, Raja Damai. Katakan damai. Damai itu tidak pernah habis di dalam kehidupan yang ada. Raja Damai itu artinya dia itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Amin. Banyak orang gak bisa damai karena tidak ada damai dengan Tuhan. Barang siapa mencintai dunia ini, dia menjadikan dirinya seteru Allah. Nah, saudara, kalau kita cinta ini dengan dunia, tiba-tiba jadi musuhnya Tuhan, nggak enak. Musuhnya Tuhan itu pasti saudara kalah karena dia sumber damai, pasti uring-uringan hidup kita. Tetapi Natal, dia disebut Raja Damai. Dia akan mendamaikan kita dengan Tuhan. Hari ini apapun dosa kita, kalau kita berkata Tuhan masuk ke hidupku, saya berdoa saudara pulang membawa damai yang kekal. Amin. Membawa damai. Yang kedua, membawa damai untuk diri kita sendiri. Ada orang yang pernah menggugurkan kandungannya, saudara. Selama hidupnya dia merasa bersalah. Kenapa saya gugurkan kandungan saya? Kenapa saya seperti begini? Saudara, kalau dia terima Natal di hidupnya, Yesus masuk dalam hidupnya, dia berkata, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kau akui di hadapanku, aku akan menghapuskan.
saudara bisa mengasihi diri sendiri? Ya, ada orang nggak bisa mengasihi diri sendiri. Kenapa aku dilahirkan pendek? Dulu pernah saya. Kenapa saya pendek? Padahal adik-adik saya tinggi-tinggi. Saudara tahu kenapa? Sebelum tinggi suruh ngangkat air, sebelum tinggi suruh ngangkat beras. Karena tinggi-tinggi saudara. Banyak orang yang kehilangan identitasnya karena apa? Karena itu bahwa Tuhan itu datang akan memberikan kepada kita, ya, pemulihan. Gara-gara dosa kita bisa menyalahkan diri sendiri, gara-gara rusak pemikiran kita, dirusak oleh orang lain, dibully oleh orang lain, tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Maka bisa mendamaikan hidupmu dengan dirimu sendiri. Dan Natal juga bisa mendamaikan kita dengan sesama kita, dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Natal kali ini akan mendapatkan sukacita yang besar. Sebab Dia adalah Raja Damai. Sudah, saya sudah selesai. Kok nggak ada tepuk tangan buat doa saya jemaat di tempat ini terus akan maju di dalam kasih Tuhan. Ya, happy birthday dan Merry Christmas. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik. Engkau terus memberkati kami. Biar dari pertengahan sampai akhir akan acara ini terus diberkati Tuhan. Bahkan dalam saat kami bersama-sama nanti berfellowship, Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan itu penasehat yang ajaib. Biar kami terus mendapatkan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya sedang jemaatmu di tempat ini, hamba-Mu berdoa, Engkau yang membawa mereka mengenal Engkau sebagai Bapa yang kekal, yang melindungi, yang mencukupi, yang senantiasa bertanggung jawab atas umat-Mu di tempat ini. Juga Tuhan, semua kami yang hadir saat ini bisa menjadikan Engkau menjadi Raja Damai di dalam hidup kami. Satu dua di antara kami mungkin hari ini sedang kehilangan damai itu, susah. Satu kali ada seorang anak muda datang ke rumah saya. Dia berkata, sepertinya aku gak ada artinya. Aku sudah mau mengakhiri hidup saja. Saya berkata, kamu jauh mirip sama mamimu. Jangan pernah engkau berkata kau tidak ada artinya. Saya kasih tahu kepada dia, saya ini sekarang banyak membawa anak-anak cacat ke sekolah. Mereka yang berjalannya tidak jelas, mereka yang berkatanya tidak jelas, mereka yang banyak keadaannya tidak jelas, tapi mereka semangat sekali. Setiap kali saya jemput, dia semangat mau sekolah. Setiap kali saya antar pulang, dia semangat ketemu orang tuanya. Kamu kok seperti begitu? Seperti kamu itu tidak puas dengan dirimu. Saya doakan anak itu. Saya berkata, Tuhan itu punya rencana yang baik dalam setiap hidup itu. Bapak Ibu, saya juga tak tahu apa yang sedang terjadi hari ini. Tetapi saya ingin tegaskan kepada kalian bahwa Tuhan itu istimewa dalam menilai hidup. Sekarang kita berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya di dalam nama Yesus. Terima Natal itu. Dia akan memberikan value dalam hidupmu. Dia akan memberikan nilai di dalam hidupmu. Kau tidak akan menjadi minder lagi di dalam nama Yesus. Kau buka hatimu, terima Yesus hari ini. Bahkan dibuat terkagum-kagum. Alkitab berkata, kalau engkau menemukan hal itu seperti bermimpi. Terima kasih Kau jawab. Di saat Natal yang indah ini, kami merasakan kasih-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh terus senantiasa setia di dalam setiap anugerah yang Kau beri, dan kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih-Mu senantiasa. Terima kasih. Saya berdoa biar jemaat ini
semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus semua kita berkata Beri dalam dari sisi dari Terima kasih Pastor Petrus yang sudah menyampaikan firman buat kita semuanya diberkati. Amin ya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan acara kita yaitu choir ya, persembahan dari gereja Jireh Sacrifice dan Narwastu. Kami persilakan. Amin. Selalu menjagaku, lembah gelap ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Dalam susah ataupun duka, tak pernah Kau tinggalkan. Indah sempurna, agung dan mulia, bagai matahari yang selalu bersinar. Begitu janji kepadaku, tak pernah berubah, seperti pelangi sehabis hujan. Berkat Kau sediakan tiada berkesudahan. Dalam susah apapun duka, tak pernah Kau tinggalkan. Rancangan-Mu indah sempurna, agung dan mulia.
Terima kasih pujiannya untuk Jireh, host and Narwastu, luar biasa ya, sangat memberkati kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, acara selanjutnya adalah beberapa warta yang akan mau kami sampaikan, dan juga sekalian kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta tim yang mengedarkan uang persembahan untuk mengedarkan kantong persembahannya. Saat ini beberapa pengumuman yang kami sampaikan adalah, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat pastor kita, Pak Petrus yang sudah melayani kita pada saat ini, dan juga Bu Iin. Jangan bosan-bosan untuk melayani kita ya, diberkati selalu di dalam pelayanannya. Ini untuk Jemaat Benti, minggu kebaktian kita adalah terakhir ya di bulan ini. Dan gereja akan dibuka lagi tahun depan ya, bulan Januari. Nanti tanggalnya akan kita sampaikan melalui WhatsApp group. Pada saat ini kita juga akan merayakan ulang tahun Wenti ya, gereja kita yang sudah berjalan 19 tahun ya, luar biasa sekali. Tadi beberapa video klip sudah diperlihatkan, dipertontonkan. Nah itulah beberapa program-program kami. Kita melakukan ibadah padang, kadang-kadang kita piknik juga ya. Jadi itulah kebersamaan kita Jemaat Wenti yang sudah 19 tahun berjalan. Banyak suka dukanya saudara-saudara ya, tapi di balik duka itu selalu ada pelangi ya, tidak pada waktunya. Sampai sekarang Wenti masih eksis. Nah ini juga berkat dukungan dari pendeta-pendeta yang ada di sini. Ada Ci Olga, Pak Petrus, ada Pak Iwan, dan juga ada Pak Riki yang sudah mulai bergabung dengan kita, dan juga beberapa pendeta yang belum
belum juga yang saya bisa sebutkan satu persatu. Dan juga hari ini Gereja Wenti berulang tahun. Sebentar lagi juga ada jemaat satu yang berulang tahun pas di bulan November ya. Nanti kita juga akan merayakan ulang tahunnya. Novia, yang mana Novia? Novia tidak di sini, oh di belakang ya. Saudara dikasihi Tuhan, saat ini akan ada bingkisan buat ucapan terima kasih kita untuk pendeta-pendeta yang sudah melayani kita. Saya panggil satu persatu. Yang pertama pastor kita, senior kita, Ci Olga, kami persilahkan maju ke depan. Yang kedua kami persilahkan Bapak Petrus Haryono, kami persilahkan. Yang ketiga Pastor Iwan. Ada lagi satu Laura, ada di sini Pastor Laura. Pastor Laura tidak hadir ya. Nah di sini Cik Olga, di sini. Aku masuk dikit ya. Ini bisa minta Nanda dan Mika juga ke depan sini. Mereka selalu rajin main kita selalu. Ya pemain musik kita, Bu Nanda. Mau sakit, mau hujan, mau panas, mau dingin, mereka selalu ada di sini. Terima kasih. Silakan mulai dari, jangan dilihat value-nya ya, tapi lihatlah hati kami yang mengapresiasikan buat pastor-pastor kita yang sudah melayani di Wenti. Foto. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat pastor-pastor yang melayani. Ya, terima kasih, jangan bosan-bosan. Tahun depan nanti jadwalnya akan ada lagi. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami Jemaat Wenti juga akan mengapresiasikan terima kasih kita buat penatua kita. Saya panggil Denis sama Hani. Di sini. Beliau ini dari awal ya, sampai 19 tahun ini beliau ini yang sepertinya seperti founder gitu ya. Jadi tidak pernah walaupun jemaatnya banyak nggak ada, baru 1-2 orang berkumpul, tetap setia melayani, buka gereja sampai tutup gereja. Nah untuk itulah kami mengapresiasi beliau untuk tetap semangat ya ke depan-depannya, jangan kendor, jangan lemah, tapi selalu menyemangati kita ya. Dan ini Jemaat Wenti mengapresiasi buat ini. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Saudara dikasihi Tuhan, masih ada sedikit ya acara ya, satu acara, habis itu kita akan berdoa berkat dan menutup ibadah kita. Kita akan meniup lilin ya buat ulang tahun jemaat kita di sini. Kami persilakan roti di bawah, ulang tahun di bawah, maju ke depan. Ya, kita bernyanyi selamat ulang tahun ya. Dan kami undang si Olga untuk maju ke depan untuk berdoa buat gereja kita, dan saya juga undang penatua kita kembali, Denis Hani, untuk meniup lilinnya ya. Bisa juga.
19 tahun itu berkat kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa untuk ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana mereka merayakan ulang tahun ke-19. Tuhan memberkati gerejamu ini. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepada perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, dengan mereka setia, mau hujan, mau panas, mereka selalu ada di rumah-Mu Tuhan. Biar gereja ini menjadi gereja yang membawa berkat untuk daerah di sekitar ini. Daerah di daerah Wentworthville ini menjadi berkat. Ada satu kuasa yang ada lewat gereja ini. Kami berdoa untuk tahun ke depan. Kami percaya the best is yet to come. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kami berkati seluruh pengurusnya, jemaat, siapapun yang masuk di ruangan ini. Mereka keluar diberkati oleh firman Tuhan. Makasih banyak Tuhan, dan terima kasih untuk hari ini kami diundang sama-sama merayakan ulang tahun ini. Terima kasih Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Kami yang mengucap syukur sama-sama mengatakan kita akan tutup ibadah kita, cuma tetap berdiri. Saya undang Pak Petrus sekali lagi untuk berdoa buat kita, doa berkat. Dan setelah doa berkat, jemaat semuanya akan mendapat berkat lagi ya. Berkat nanti saudara keluar dari pintu gereja, nanti ada bingkisan, satu kakak dikasih satu. Habis saudara mengambil bingkisan, langsung ke hall, ada berkat lagi di sana ya. Jadi banyak berkat hari ini. Silakan Pak Petrus. Haleluya. Nyanyikan satu pujian kami memuji kebesaran-Mu, boleh? Haleluya. Ibadah sudah Tuhan berkati, biar fellowship kami nanti setelah ibadah juga terus Tuhan memberkati umat-Mu ya Bapak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu, buka hati-Mu, pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata.